Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PGMI 3B. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran PPKN. Kami beranggotakan 10 orang, yaitu Nurul Febrianti dengan NIM 121100033, Divya Takwarifa dengan NIM 121100034, Mulyani dengan NIM 121100035, Utin Wandasari dengan NIM 121100036, Umi Wulandari dengan NIM 121100037, Umi Kalsum dengan NIM 121100038, Yesi Yowanda Putri dengan NIM 121100039, Anggidia Permata dengan NIM 121100040, Widya Stuti dengan NIM 121100041, Ali Udin Kamarullah dengan NIM 118130016. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan materi. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran PPKN. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah rencana yang dirancang oleh pendidik yang bertalian dengan pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap pendidik pasti mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mengajar. Oleh karena itu, pendidik harus memilih strategi yang tepat untuk peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi. Strategi yang dapat dikembangkan diantaranya yaitu strategi pembelajaran ekspositori, yaitu pendidik lebih menekankan bercerita di depan kelas, dilanjutkan dengan tanya jawab di akhir sesi. Strategi ini dapat juga disebut ceramah plus. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran information search, yaitu pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari tugas tersebut secara mandiri yang diakhiri dengan kegiatan penilaian oleh pendidik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Umi Kalsum. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat dikembangkan diantaranya yaitu strategi pembelajaran reading aloud, yaitu peserta didik membaca modul yang telah diberikan dengan suara lantang. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mudah memahami materi yang dibaca. Nah, jadi reading aloud yaitu membaca dengan keras atau nyaring adalah salah satu cara bentuk strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. Strategi yang dapat dikembangkan diantaranya strategi pembelajaran heuristik, yaitu peserta didik mengolah sendiri materi yang telah disampaikan pendidik. Dengan beberapa strategi tersebut, peserta didik tidak akan bosan dengan pelajaran yang disampaikan. Pada strategi pembelajaran juga terdapat 4 poin penting sebagai berikut. Yang pertama, belajar untuk mengetahui atau learn to know. Pengetahuan adalah jendela dunia yang dapat dimanfaatkan untuk anak cucu kelak. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, hendaknya mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia sebagai rasa cinta terhadap Indonesia. Membaca nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki insan sebagai warga negara juga anugerah Tuhan. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu belajar untuk berbuat atau learning to do. Langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dengan perbuatan. Contohnya, hari ulang tahun Indonesia pada tanggal 17 Agustus diwajibkan bagi warga negara Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pada strategi pembelajaran juga terdapat 4 poin penting, yaitu sebagai berikut. Belajar untuk menjadi learn to be. Pada saat kecil, kalian pasti pernah ditanya cita-cita.
Nah, dari cita-cita inilah kita diajarkan untuk bisa menjadi apa yang diinginkan sebagai motivasi dan berharap menjadi kenyataan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Belajar untuk bersama sebagai makhluk sosial, learn to live together. Manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Untuk menjadi insan yang sosial hendaknya hidup rukun dan saling membantu sesama. Contohnya dalam bermasyarakat harus saling membantu walaupun terdapat keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang materi strategi pembelajaran PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.